Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Beserta bahasa Al-Quran, kajian kita masih menelisik atau melihat bahasa Al-Quran dari bahasa Arab. Masih berlanjut surat Al-Ankabut, sekarang ayat 13 ya. Sebelumnya Allah juga menceritakan bahwa orang-orang yang tertutup mata hatinya mengatakan kepada orang yang sudah terbuka mata hatinya, ikut saja kami, nanti kami menanggung dosa. Seolah-olah memang berolok-olok jadinya. Nah, berikut apa bacaannya? Coba dibaca lambat-lambat menurut fonetik, baru dilihat dari sudut bahasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahmilunna afqalahum wa afqalan ma'al afqalihim wa afqalan ma'al asqalihim wa la yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Coba kita, kalau ada yang tinggal, ini surat Al-Ankabut ayat 13. Ayat 13 ya. Coba lihat. Walayah. Di sini ayat ke-13 ini walayah milunna. Lihat ya. Kembali dia di sini pakai pakai baris marfu dia. Pakai milu. Kan walayah milunna. Di sini walayah milunna asqalahum. Kalau sebelum-sebelumnya kan seperti ini walayah lamanna. Di sini begitu juga ayat 11 walayah lamanna. Tapi kalau di bawah ini walayah walayah milunna. Kembali apa dia? Walayah. Lihat walayah mati walayah mi. Barisnya mi. Ini lunna. Ini tak bisa dikasih baris di atas. Bisa. Walayah milunna. Jadi makanya kalau kita melihat ya dari sudut bahasa, apa bedanya ini? Walayah lamanna. Ini kan barisnya baris di atas. Di sini seperti walayah balik ke milunna. Nah, itu makanya kalau bahasa Al-Qur'an seperti jalan bahasa Arab tidak bisa. Jadi kalau ini kan kalau kita sebutkan walayah lamanna, kenapa baris di atas? Karena berhubungan dengan nun taukid sakilah, maka dia baris ke atas. Kalau di sini ada nun taukid sakilah juga, tapi dia baris depan.
Itu maka tidak lazim ya seperti itu. Mungkin Ustadz masih kurang ilmu juga. Mungkin bagi Ustadz-Ustadz yang lain dapat mungkin jawabnya. Nanti ditanya ke YouTube di Arab, kenapa di sini amal farqu bainahuma? Nanti dijawabnya. Pokoknya sekarang dengan menggunakan YouTube, guru kemana-mana boleh. Kan nampak bedanya. Kok di sini walayah milunna, kok baris depan marfu, betul. Kalau di sini walayah lamanna, ini fa'ilnya. Kalau ini fa'ilnya tetap juga. Tapi nunnya dari non taukid ya, sungguh ya. Kalau nunnya itu lunna itu nun itu menjadi nun taukid kayak. Iya, taukid. Ini taukid juga. Lanakunanna, nun taukid. Ini yang mana lagi? Pakai nun taukid itu. Jadi kalau di sini walayah milunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Jadi di sini coba mana fa'il dari yahmilu ini? Yahmilu huwa. Kemana balik huwa? Coba dilihat terjemahnya apa dibuat. Jadi di sini mereka loh, dan mereka benar-benar akan memikul dosa mereka. Jadi di sini dikasihnya fa'ilnya mereka. Tapi di sini yahmilunna, kalau pakai mereka di sini tentu dipakai gitu. Dipakai hendaknya yahmilu pakai kan pakai waw sama nun banyak. Jadi terjemahannya apa dibuat di situ? Dan mereka benar-benar akan memikul. Benar-benarnya itu lah ini kan la taukid. Terus benar-benar terus memikul. Terus mereka akan dosa mereka sendiri. Iya, kalau dosa ini asqala. Berarti itu memikul yahmilu itu memikul. Iya, merekanya ada. Merekanya ada. Dan itu. mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri. Jadi memikul sebenarnya kalau asqala ini kan asqala. Kalau asqala ini maf'ul, memang dosa mereka ini. Asqala. Hum mudhafun ilaihnya. Kalau ini maf'ul memang sudah itu ditambah wa asqalam ma'a asqalihim. Kemudian ditambah lagi dosa yang bersama mereka. Jadi mereka mikul dosa mereka, dosa yang bersama mereka, maksudnya yang dosa mengatakan bahwa mereka bisa memikul dosa orang lain. Itu dosanya pula. Sulah dosanya, kemudian salahnya mengatakan membuat yang tidak tadi. Cuma di sini fa'ilnya mana? Jadi di sini fa'ilnya entah kalau pakai di sini kan maunya kan begini. Yahmilu pakai waw. Yahmiluna. Kalau yahmiluna mau yahmilunanna begitu mau. Coba diulang terjemahnya sampai. Dan mereka benar-benar akan memikul. Berarti langsung mereka, berarti fa'il di sini ada mereka dibuatnya itu. Kalau benar-benar ini benar-benar nun benar-benar. Ini dosa mereka. Terus coba sampai terjemahan sampai ke 13. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat mereka akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Jadi di sini itu makanya fa'ilnya di sini bertanya dalam pikiran kita. Biasanya kalau yang fa'ilnya mereka di sini maunya walayah miluna, mereka memikul, baru sungguh asqalahum dosa mereka. Di sini langsung sudah mereka memikul
dosa mereka betul dan dosa bersama dosa-dosa mereka yang lain. Nah, itu kan dosanya sudah ditanggungnya, katanya dosa orang lain pun ditanggung. Nah, itu maka di sini diulang lagi. Walayas alunna, pakai alu juga nih ya, enggak la dipakai a. Dan sungguh ya benar-benar jadi mereka pula di sini buat fa'il. Tapi di sini kan dipakai apa? Yus'alu. Kalau yus'alu wajar saja naib fa'ilnya. Tapi naib fa'ilnya pun mereka. Kalau naib fa'ilnya tentu maunya wal yus'alunanna. Cuma nggak tahu lah Ustaz, entah dengan ada nun taukid seperti ini boleh dihilangkan waw banyaknya sama nun. Wallahu alam. Nanti akan ditanya dalam kajian kenapa seperti itu. Mana fa'ilnya? Aina fa'iluhu? Kan ada mendapat kajian baru lagi. Dari tadi sudah, dari beberapa hari yang lewat sudah saya perhatikan, kenapa begini ya? Mana fa'ilnya? Terjemah pakai fa'ilnya mereka. Jadi itu nanti jadi apakah karena berhubung dengan non taukid? Tidak masalah, ini maf'ul. Ini pun jadi maf'ul. Ini zarab. Ini itu maka asfali mazrub. Ini zarab juga. Itu maka dibaca kiamati. Berarti mazrubnya. Kalau amma an huruf jar ma kanu ini tidak masalah dari apa yang mereka. Jadi betul-betul diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat dari apa yang mereka ada-ada. Kan mengada-ada. Jadi mengada-ada itu di pangkalnya itu kan ada disebut sa'amayah. Mana sebul ini. Ayas bikuna. Pandai orang itu kamilah menanggung dosa tuan-tuan katanya. Ini jadi ini kesimpulannya memang sudah kita pahami karena dia beriman sebenarnya masalah apa yang dikatakan. Jadi itu. Jadi ini jadi PR ini di mana bisakah seperti ini Pak El? Kalau mau sepengetahuan Ustaz begini, walayah milu, sini pakai waw dulu. Terus kan kasih nun. Sekali lagi gini. Walayah milunanna, sungguh mereka sungguh mereka memikul sungguh akan dosa mereka dan dosa bersama orang lain. Di sini pun begitu, tapi kenyataannya tidak begitu. Yang ada begini, gitu. Ya. Itu nanti dicari orang minta kawaid, minta supaya dijelaskan di surat apa itu aina fa'il, aina fa'ilu. Jadi kadang-kadang itu makanya setelah diperhatikan tidak persis seperti bahasa Arab itu tata bahasanya ke Al-Qur'an. Maka kalau tanya orang, berbedakah bahasa Arab? Ada bedanya. Maka sama seperti ala tambah wa, menurut rumus bahasa Arab semuanya alaihi. Tapi rupanya ada satu ayat alaihu. Kan ganjil jadinya. Tapi memang begitu Quran. Baik ya, jadi ini hanya menjelaskan ini saja. Wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu, berkata orang yang tertutup mata hati orang kafir kepada orang beriman, katanya, kamu ikuti sajalah cara kami. Sungguh kami nanti kalau kamu mengikuti, kami yang menanggung dosa-dosa kamu kalau bersalah. Padahal mereka tidak bisa menanggung dosa mereka, sungguh berbohong. Di sini tegaskan, sungguh mereka itu menanggung dosa mereka dan dosa orang lain. Diminta SPJ-nya nanti pada hari kiamat. Ini makanya kalau kita perhatikan sejak dahulu manusia, makanya waktu Nabi Ibrahim, lihatlah nabi-nabi yang paling menonjol ajaran tauhidnya adalah Ibrahim.
Lalu nabi-nabi yang lain tidak begitu menonjolkan itu ajarannya dalam kitab-kitab. Karena itu di Nabi Muhammad pun kan pernah disebutkan anit tabi' millata Ibrahim. Muhammad ikutlah millahnya Ibrahim. Jadi karena sudah bias dengan ada Nabi Muhammad dikumpulkan kembali kepada yang itu, makanya sampai ayatnya al-yauma akmaltu lakum, sempurnalah sudah. Maka siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, kan berarti tidak mau ke Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu penutup. Kemudian maka dalam pengamatan penulis juga, maka dalam Ustadz juga sudah Ustadz tanya itu kenapa salawat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, salawat kepada Nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah penutup rasul-rasul, kemudian mengembalikan kembali yang sudah ada penyelewengan gitu. Jadi itu makanya seperti ini. Makanya sering bergandeng seperti itu. Coba diteruskan lagi. Ini Sesen masih menjelaskan umat dahulu. Yang di atas sampai ayat 13 ini hanya seperti pendahuluan. Ini mulai ini. Coba satu ayat lagi. Arsalna Nuha ya qaumihi labitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Ini dia. Jadi kok balik ceritanya ke Nabi Nuh. Jadi sebenarnya yang sampai ayat 13 ini mulai dari hampir seolah-olah seperti pembukaan saja, seolah-olah pembukaan menggambarkan bahwa beriman itu tidak cukup hanya diucapkan di mulut tapi diuji. Maka orang-orang yang betul sungguh-sungguh berbahagialah hidupnya, tahan dia diuji. Tapi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh, begitu dapat sulit, maka lepas, begitu dapat enak diambil lagi. Maka diambillah contoh berikut bagaimana akibatnya. Itu makanya pindah kisahnya kepada Nuh sebagai kamusnya penjelasan yang yang mendapat siksa. Cuma sering Ustaz ingatkan kalau dapat siksa di dunia, sebenarnya yang jadi persoalan andai kata meninggal ajalnya sampai di dunia dia dalam keadaan tidak baik, itu yang jadi persoalan. Kalau dia meninggal dunia dalam sudah baik, enggak apa-apa. Kan itu maka disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal sebelum kamu betul-betul berserah diri menjadi hamba Allah. Coba ini lagi ya. Walaqad, ini penegas. Walaqad 2, dan sungguh-sungguh arsalna, bentuk apa arsalna? Ayo. Fil madi. Fil madi. Mana fa'il dari arsalna? Nahnu. Nuhan jadi apa? Maf'ul. Maf'ul. Lihat kan jauh ceritanya Nuh. Mulai Nuh. Terus kalau apa di sini kaumnya sudah mudah ini jawab. Lalu ini fatafrik pecahannya, pecahan dari bagaimana kisahnya kami utus Nabi Nuh, kata Allah kepada kaumnya Nabi Nuh. Labisa bentuk apa? Dia labisa. Fil madi. Fil madi. Setimbangan dengan alima. Mana fa'ilnya? Gua. Balik ke Nuh. Labisa ini artinya stay, kalau bahasa Inggrisnya tinggal, diam. Maksudnya sungguh-sungguh telah pernah kami utus. Itu makanya jumlah fi'il fa'il ini. Sungguh pernah kami utus seorang nabi yang bernama Nuh. Kemana diutus? Kepada kaumnya. Ya orang kampungnya juga. Lalu bagaimana kisahnya? Labisa, tinggallah atau diamlah dianya Nuh itu fihim, jar majrur pada mereka, jadi bersamalah Nuh bersama mereka. Berapa lamanya tinggalnya? Alfa. Alfa ini kan hitungan 1000. Kenapa barisnya alfa? Karena maf'ul. Maf'ul. Sanatin mudhafun ilaih.
Mudhaf ilaih alfa. Ya, tapi ya boleh ya mudhaf ilaih. Jadi alfa sanatin ataupun boleh enggak sebenarnya betul mudhaf ilaih ya, tapi kalau sekiranya sanatan dibuat itu kan menjadi tamyiz. Ini enggak. Kalau sanatan ya ini enggak sanatin. Berapa lama umur Nabi Nuh? 1000 kurang 50. Baru ya alfa sanatin 1000 illa kecuali khamsina. Kecuali 50. Ini istisna ini. Ini marfu mansub ini. Aslinya kan khamsuna. Bertukar khamsina. Jadi kecuali 50. Jadi berapa umur Nabi Nuh? 950. Baru di sini ada apa ya? Menjadi tamyiz aman. Aman ini artinya tahun. Bayangkan itu 950 tahun. Diceritakan oleh Al-Quran bahwa ada orang umur 950 tahun. Makanya kalau umur kita belakang paling banyak itu 90 sudah payah, 70 sudah payah, tidak masalah karena keistimewaan diberi. Misalnya banyak berzikir, banyak taubat, banyak sama juga seperti orang dulu begitu juga, walaupun panjang sama juga. Jadi itu makanya apalagi ada malam qadar. Jadi itu berapa lamanya 950 tahun. Lalu apa yang terjadi waktu sudah itu anak kalimat juga ini tafrik juga akhaza. Akhaza bentuk apa? Ya madi. Mana fa'ilnya? Di sini tupanu. Ingat tupanu sini baris depan. Tupan itulah fa'ilnya. Maka menimpa atau menyiksa terhadap mereka kaumnya itu, siapa yang menyiksa? Tupan. Tupan. Habis awahum, sedangkan mereka, atau ada yang di situ dan atau sedangkan. Yang mana? Yang fa. Terjemahannya. Yang mana yang fa? Ya, terjemah wahum zalimun. Wahum zalimun. Mereka adalah orang-orang. Enggak ada dannya. Coba. Orang-orang yang zalim. Enggak, coba terjemahkan dari atas. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Kan pakai sedangkan. Ini wow-nya wow hal. Wow hal ini. Jadi itu maka dipakai sedangkan. Jadi inilah jadi menggambarkan karena umat Nabi Nuh itu tidak percaya juga. Sayangnya nanti begitu kena tufan, mati. Jadi yang persoalannya di sini mati dalam tidak keadaan baik. Itu yang dicemaskan. Jadi kemanapun kita pergi, kalau tidak baik, ini yang takut. Tapi kalau misalnya kita tetap jadi hamba Allah, nggak perlu takut dimanapun mati, tetap nanti jadi hamba Allah. Dia akan dibangkitkan dengan baik. Tapi kalau meninggal tidak baik, berarti nanti tetap dibangkitkan tidak baik. Hari berbangkit itu. Ini makanya Nuh ini sebagai kamus bagi pembukaan ini. Jadi ingat orang generasi sekarang dan untuk berikutnya, bukakanlah hati, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah beriman, tabah. Ya, jangan dicoba-coba mendahului. Nanti akhirnya kan kehidupan akhirat itu ada. Kalau dunia ini kan model-model begini. Memang sudah dapat nyanyinya, nantilah dinyanyikan, disebutkan zahratal hayati dunia, kembangnya tidur di malam hari. Ada nyanyinya sudah ada dapatnya. Dunia kembangnya tidur di malam hari. Kalau siang hari kan jalang mata orang mencele ikon negara. Kalau lalu itu tidur di malam hari. Kembangnya itu kita. Ya. Sampai di sini pelajarannya dulu. Nanti ini jadi apa ini? Jadi PR ini dicari. Kenapa dibuat orang fa'ilnya hum? Padahal di sini nggak ada menunjukkan hum. Yang ada bentuk tunggal kok. Ilahuna faqat intahaina ila liqa ma'assalamah. Nad'u ila Allah. Allahumma faqina fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Nah,